Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Jumat 16 September 2016 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam liputan disiapkan tim redaksi kami, namun sebelumnya kami mengajak Anda mengikuti kilas berita utama berikut ini. Korban laka lantas triwulan ketiga di kota Ambon meningkat. Atlet dayung Maluku raih 2 emas dan 1 perunggu pada PON 19 Jawa Barat hari ini. Dan saudara, demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami. Bersama Saudara, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas selama triwulan ketiga di tahun 2016 meningkat 33% dari tahun sebelumnya di triwulan yang sama. Kasus kecelakaan lalu lintas di kota Ambon selama triwulan ketiga, yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus yang terjadi di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease sebanyak 60 kasus. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya pada triwulan yang sama sebanyak 101 kasus. Kendati angka kasusnya menurun, namun jumlah korban meninggal dunia meningkat dari 12 orang menjadi 16 orang atau naik 33%. Korban luka berat pun juga meningkat dari 18 menjadi 48 orang atau naik 167%. Sementara total kerugian material mencapai Rp151.500.000, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kasat Lantas Polres Ambon AKP Kaisar Somba mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas itu disebabkan batas kecepatan atau pengendara ngebut saat berkendara di jalan raya. Selain itu juga disebabkan faktor pengendara mengkonsumsi minuman beralkohol. Untuk triwulan ketiga, untuk perbandingannya 2005-2016, untuk kejadian sendiri itu menurun, Bu. Untuk menurunnya sekitar 40%. Kalau untuk yang meninggal dunia naik sekitar 33%, untuk luka ringan naik sampai 167%, sedangkan untuk luka berat turun 66%. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas sendiri? Kebanyakan untuk faktor-faktor penyebabnya itu pertama disebabkan karena batas kecepatan dari faktor pengemudi itu faktor kecepatan, terus yang kedua pengaruh dari alkohol yang meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Ambon untuk menekan angka laka lantas, namun perilaku pengendara adalah kunci utama keselamatan di jalan raya. Pengguna jalan raya diharapkan mematuhi aturan lalu lintas dan tidak ngebut-ngebutan saat berkendara. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Sementara itu, Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease menggelar kegiatan latihan praoperasi Mantap Praja Siwa 5 tahun 2016. Kegiatan tersebut untuk mempersiapkan pasukan menghadapi seluruh tahapan proses Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Kegiatan latihan praoperasi ini dilaksanakan Kamis pagi di Gedung Islamic Center Ambon. Latihan ini guna mempersiapkan personil yang terlibat dalam operasi Mantap Praja Siwa 5 2016 untuk terampil dan paham mengenai standar operasional prosedur atau SOP bila terjadi gangguan keamanan pada saat Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon tahun 2017 mendatang. Polres Ambon juga akan menggelar simulasi penanganan Kamtibmas yang akan dilaksanakan pada 19 September mendatang di seputaran area Tugu Leimena Ambon. Sebelumnya, selama 2 hari kemarin, kegiatan latihan simulasi telah dilakukan dengan melibatkan sekitar 800 personil gabungan TNI dan Polri. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Lease AKBP Harold Wilson Huai mengingatkan kepada seluruh personil untuk tetap netral dan meningkatkan profesionalisme serta deteksi dini terhadap situasi Kamtibmas. Pilihlah yang benar dan tidak anarkis saja, jaga Kamtibmas karena ini kan kita membangun Ambon, bukan merusak Ambon. Jangan gara-gara pesta demokrasinya cuma 1 hari 2 hari, kita mundur lagi ke belakang. Gara-gara perbuatan daripada kita yang tidak dewasa dalam menjaga Kamtibmas. Ketegasan Pak Kapolres terhadap berita yang tadi dibilang bahwa jangan sampai terlibat di Pilpres bisa mengarahkan istri atau
akan ditindak sesuai dengan aturan. Jadi kan ada netralitas Polri. Jadi Polri harus netral dalam pilkada ini, tidak boleh memihak salah satu pasangan calon atau parpol. Melalui pelatihan Praoperasi Mantap Praja Siwalima 2016, Polres Ambon siap mengamankan Pilkada Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, revisi Undang-Undang tentang perikanan hasil berpihak kepada nelayan tradisional yang berada di Maluku. Ketua DPD Himpunan Nelayan Indonesia Maluku, Mansur Umar, menilai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mempersulit nelayan tradisional Maluku. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Keahlian DPR RI akan merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang perikanan. Sebelum menyusun naskah akademik, tim perumus undang-undang dari Badan Keahlian DPR RI melakukan pertemuan dari berbagai pihak, salah satunya dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Maluku. Ketua DPD HNSI Mansur Umar mengatakan keberadaan Undang-Undang Perikanan saat ini tidak memihak kepada nelayan yang ada di Maluku. Karenanya melalui revisi Undang-Undang Perikanan tersebut mampu mengakomodir kebutuhan nelayan, salah satunya tentang perizinan yang kini dipersulit. Umar berharap revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dapat menguntungkan nelayan di Maluku saat melakukan aktivitas tangkap di perairan Indonesia. Mengadakan perubahan undang-undang. Lihat lagi undang-undang yang terdahulu itu apa masih bisa dipakai, masih bisa ada relevan, masih relevan atau tidak. Banyak hal ya, termasuk perlindungan nelayan, pemberdayaan, termasuk perizinan ya. Itu yang sedang dibahas sekarang ya. Koordinator tim dari Badan Keahlian DPR RI Lasmi Harundani menyatakan Undang-Undang Perikanan yang disusun harus mengakomodir kepentingan nelayan. Karenanya melalui pertemuan tersebut dapat mengetahui persoalan yang dihadapi oleh nelayan di Maluku. Harundani menyebutkan revisi Undang-Undang Perikanan diakibatkan lemahnya undang-undang dalam segi penindakan terhadap pelaku illegal fishing di perairan Indonesia, utamanya di Maluku. Tujuannya mungkin karena kondisi saat ini kan memang sudah banyak memerlukan perubahan. Di antaranya ada beberapa seperti banyak illegal fishing, terus masalah penegakan hukum terkait dengan perizinan yang ada beberapa ada tumpang tindih dan sinkronisasi dengan undang-undang pemerintahan daerah yang kewenangan perizinannya ditarik ke pusat begitu. Selain melakukan pertemuan dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, tim perumus undang-undang juga akan melakukan pertemuan dengan akademisi dan pemerintah daerah. Fani Letahid melaporkan. Saudara, 4 hari pasca Idul Adha 1437 Hijriah, suasana pasar daging sapi di Mardika Ambon sepi pembeli. Meski demikian, harga daging sapi tetap stabil pada Rp95.000 per kilogram. Pasca Idul Adha 1437 Hijriah, suasana tempat penjualan daging di Pasar Mardika Ambon terlihat sepi. Menurut pedagang, beberapa hari sebelum Idul Adha, banyak warga kota Ambon membeli daging sapi di pasar ini. Namun hingga hari keempat pasca Idul Adha, warga kota Ambon kurang membeli daging sapi di sini. Sepinya pembeli daging sapi dikarenakan warga masih banyak yang mengkonsumsi daging hewan kurban. Meski sepi pembeli, namun harga daging sapi di Pasar Mardika masih stabil pada Rp95.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan penjualan daging sapi akan kembali normal sepekan pasca Idul Adha. Belum ini kan masih ada, yang biasa kan masih ada daging korban beredar. Jadi belum begitu aman, bagus. Ini satu minggu begitu berjalan. Rata-rata daging sapi dari mana saja yang masuk ke Pasar Mardika? Oh, sapinya dari Pulau Buru, Gobi Sonta,
sampai Tenggara. Sementara harga ikan di Pasar Mardika mengalami kenaikan. Ikan cakalang ukuran kecil dijual dengan harga Rp35.000, sementara ukuran sedang hingga besar dijual dengan harga Rp75.000 hingga Rp115.000 per ekor. Ikan momar per tumpuk 3 ekor dijual dengan harga Rp20.000. Ikan momar kecil dijual 1 tumpuk Rp10.000. Penjual ikan mengatakan 2 hari terakhir harga ikan meningkat dibanding sebelumnya. Hal itu dikarenakan pasokan ikan dari nelayan berkurang. Satu partaian sekarang komu 380, mahal. Hah? 25, 3. Kalau cakalang? Cakalang 1 ekor tergantung besar kecilnya. Hamzah Tumia melaporkan. Saudara Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Maluku, Femi Saetapi menyatakan, Maluku banyak berkontribusi terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia yang sebagian besar adalah arsip VOC. Mengingat banyaknya arsip Maluku di Kearsipan Nasional, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Citra Arsip Provinsi Maluku yang merangkum semua arsip Maluku. Pembuatan Citra Arsip Provinsi Maluku yang merangkum semua arsip Maluku ini telah diusulkan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Maluku ke Arsip Nasional RI Andri. Hal ini telah disetujui Arsip Nasional RI dan rencananya akan dipersembahkan pada HUT ke-72 Provinsi Maluku tahun 2017. Penyusunan arsip Maluku dalam bentuk Citra Arsip Provinsi Maluku akan disusun oleh Arsip Nasional RI Andri. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya koleksi arsip Maluku yang ada di Arsip Nasional RI. Sebagian besar arsip ini adalah arsip dari zaman VOC. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Maluku, Femi Saetapi, menyampaikan hal itu pada diklat pengangkatan arsiparis tingkat ahli Provinsi Maluku 2016 Rabu pagi. Menurutnya, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Maluku meminta Arsip Nasional RI juga untuk berpartisipasi dalam Hari Pers Nasional tahun 2017. Itu dengan salah satu deputi, kita membicarakan tentang bagaimana kalau di ulang tahun Maluku yang ke-72 di tahun 2017 ini, Arsip Nasional membuat semacam citra arsip Provinsi Maluku. Dan ini telah diiakan dan sementara beta menyusun konsep surat untuk meminta Kepala Arsip Nasional untuk menyusun dan membuat lagi arsip Maluku secara baik untuk dipersembahkan pada ulang tahun itu. Dini Saraswati, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional RI, menyatakan regulasi kearsipan nasional sudah cukup baik, namun implementasinya belum maksimal. Menurutnya, minimnya tenaga arsiparis akan berdampak pada pengarsipan. Dengannya dilakukan diklat untuk menambah tenaga arsiparis. Sebetulnya memang regulasi sudah banyak, ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, ada peraturan pelaksananya, peraturan pemerintah Nomor 12 tahun nomor 28 tahun 2012, dan ada peraturan kepala sebagai tindak juknis dan juklaknya. Nah, memang kita perlukan keinginan atau semangat dari setiap daerah untuk menerapkan peraturan ini semua, Pak. Ya, jadi tidak hanya peraturan itu disimpan, tetapi diimplementasikan. Diklat pengangkatan arsiparis tingkat ahli Provinsi Maluku 2016 diikuti 15 peserta yang terdiri dari unsur SKPD dan Kantor Perpustakaan Kabupaten Kota. Diklat ini bertujuan menciptakan sumber daya arsiparis yang memenuhi kompetensi di bidang kearsipan. Selain itu, melalui diklat tersebut akan menghasilkan kesamaan visi dalam melaksanakan tugas kearsipan. Diklat ini akan berlangsung selama 1 bulan. Melkilatus Saules, Satgas Polaman melaporkan. Saudara, memperingati Hari Perhubungan Nasional 19 September mendatang dilaksanakan berbagai kegiatan. Salah satunya pemberian bahan kebutuhan kepada Pondok Pesantren Al-Ansar Desa Batu Merah dan Yayasan Caleb House di Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Menjelang Hari Perhubungan Nasional 19 September mendatang, jajaran Perhubungan Provinsi Maluku melaksanakan serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah kunjungan sosial ke Pondok Pesantren Al-Ansar, Desa Batu Merah, dan Yayasan Caleb House di Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pada kunjungan itu diberikan bantuan bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan mie instan. Panitia Pelaksana Hari Perhubungan Nasional Saipul Panai mengatakan, menjelang Hari Perhubungan Nasional tahun 2016, panitia penyelenggara melaksanakan serangkaian kegiatan seperti pembersihan pantai, donor darah, senam jantung sehat, serta bakti sosial. Terkait dengan Hari Perhubungan Nasional ada beberapa kegiatan. Ya, yang pertama acara bersih laut sudah kita laksanakan. Ya. Yang kedua acara donor darah kita laksanakan kemarin di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sudah kita laksanakan. Terus senam kesegaran jasmani segala unsur terkait ya dengan unsur perhubungan di Provinsi Maluku. Dan insya Allah hari ini kita akan melaksanakan acara bakti sosial. Ya, nanti akan diserahkan oleh rombongan dari subsektor yang dalam hal ini kita percayakan kepada kantor kesehatan pelabuhan bahwa unsur perhubungan ini membawa hal-hal yang positif bagi masyarakat Kota Ambon. Itu saja. Panai berharap bakti sosial yang dilaksanakan itu dapat membantu penghuni di dua yayasan tersebut. Menurutnya bantuan itu adalah wujud kepedulian kepada sesama demi mengangkat harkat anak bangsa di daerah ini. Kegiatan tersebut sekaligus merupakan sentuhan kasih dalam mensyukuri Hari Perhubungan Nasional tahun ini. Abu Sawabawa, Cak Tamaila melaporkan. Perum Jaminan Kredit Indonesia Jamkrindo, salah satu badan usaha milik negara, melaksanakan program BUMN mengajar di SMA Negeri 3 Ambon pagi tadi. Kepala Jamkrindo Cabang Maluku Samsil Syarif berharap program itu dapat meningkatkan pengetahuan para siswa tentang perusahaan penyedia jasa keuangan tersebut. Pelaksanaan BUMN Mengajar itu merupakan program nasional dari Kementerian BUMN bagi 27 perusahaan milik negara di Indonesia, salah satunya Perum Jaminan Kredit Indonesia. Kepala SMA Negeri 3 Ambon, AR Tahalele mengatakan, pelaksanaan BUMN Mengajar menambah wawasan siswa tentang tugas dan tanggung jawab badan usaha milik negara. Tahalele mengakui saat ini para siswa belum mengetahui peranan Jamkrindo. Karenanya melalui BUMN Mengajar di SMA Negeri 3 Ambon diharapkan mampu memberikan pengetahuan utamanya tentang penjaminan kredit bagi usaha kecil menengah dan koperasi di Maluku. Tahalele berharap BUMN Mengajar dijadikan program tetap. Dengannya pengetahuan para siswa di bidang perkreditan dan jasa keuangan lainnya dapat bertambah. Kami di SMA 3 Negeri Ambon sangat berterima kasih dengan kegiatan ini, sebab dengan kegiatan ini memang hari ini di SMA 3 dari Jamkrindo. Dengan demikian pengetahuan, pemahaman bukan hanya siswa, tapi juga para guru semakin bertambah tentang apa peran daripada BUMN itu dalam proses pembangunan bangsa, tapi juga khusus Jamkrindo. Fungsi perannya sudah dijelaskan sehingga anak-anak sudah memiliki pengetahuan tentang itu. Kepala Jamkrindo Cabang Maluku Samsil Syarif mengatakan, program BUMN Mengajar di Maluku difokuskan kepada para siswa. Hal itu sekaligus dijadikan ajang sosialisasi tentang pentingnya peran dan jasa BUMN termasuk jaminan perkreditan di Maluku. Menurut Syarif, Perum Jaminan Kredit Indonesia memfokuskan kepada UMKM dan koperasi untuk menghidupkan usaha kecil di Maluku. Lebih dikenal oleh masyarakat, utamanya pada siswa-siswa, karena mereka yang ke depan yang melanjutkan untuk masyarakat lah, mereka lebih memberikan kontribusi. Mereka juga akan tahu bahwa Jamkrindo betul-betul ke usaha-usaha kecil dan menengah. Panile Tahid melaporkan. Saudara, sebanyak 4 ekor sapi disembelih Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambon pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah.
4 ekor hewan kurban yang disembelih tersebut berasal dari swadaya sekolah dan bantuan dari orang tua siswa. Sebelum penyembelihan hewan kurban, para siswa SMA Negeri 1 Ambon melakukan arak-arakan sambil melantunkan zikir dan salawat. Peringatan Idul Adha 1437 Hijriah diaplikasikan siswa SMA Negeri 1 Ambon dengan cara penyaluran 300 kupon daging hewan kurban kepada fakir miskin. Sebanyak 4 ekor sapi dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Jumlah itu meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 3 ekor hewan. Kepala SMA Negeri 1 Ambon, Nyonya C. Mustamu mengatakan, 2 dari 4 ekor sapi yang dikurbankan pada Idul Adha tahun ini diperoleh dari sumbangan orang tua. Sementara 2 lainnya berasal dari pihak sekolah dan para siswa melalui kegiatan sehari berkurban. Tahun ini ada peningkatan ya. Tahun kemarin itu kami mengorbankan 2 ekor sapi dan 1 kambing. Tahun ini 4 ekor sapi. Dan itu bagi kami itu peningkatan yang luar biasa. Keterlibatan orang tua dan siswa semua turut menyumbangkan peningkatan ini. 4 sapi ini ada 2 sumbangan orang tua dan satunya siswa SMA 1 secara keseluruhan. Lewat amplop sehari berkorban ya, anak-anak kami menyumbang dari kekurangan dan kelebihan mereka, dan satunya dari sekolah. Pada Idul Adha 1437 Hijriah, Panitia Kurban SMA Negeri 1 Ambon membagikan 300 kupon kurban. Masing-masing menerima 1 kilogram daging kurban. SMA Negeri 1 Ambon setiap tahun melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk Idul Adha, Natal, dan Paskah. Berbagai kegiatan keagamaan tersebut bertujuan meningkatkan kebersamaan. Selain itu, siswa diajarkan hidup saling berbagi dengan sesama. Minggus Noya melaporkan. SMA Negeri 11 Ambon kini menjadi sekolah percontohan penerapan kurikulum 13 di Kota Ambon. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ambon, J. Manuputi berharap penerapan sekolah percontohan dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 11 Ambon. SMA Negeri 11 Ambon yang berada di kawasan Galunggung, Kota Ambon, kini ditetapkan sebagai sekolah percontohan penerapan kurikulum 13 di Kota Ambon. Penerapan sekolah percontohan itu sebagai peningkatan kualitas di SMA Negeri 11 Ambon. Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Ambon, Hilalwati Helu mengakui penerapan sekolah percontohan merupakan upaya peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 11 Ambon. Apalagi perayaan hari-hari besar keagamaan dijadikan sebagai model pembelajaran untuk membentuk jati diri siswa yang berkarakter, berakhlak, dan berilmu pengetahuan. Wati Helu mengharapkan melalui perayaan hari-hari besar keagamaan di SMA Negeri 11 Ambon mampu mendorong terciptanya solidaritas antara sesama siswa-siswi, dewan guru, dan orang tua siswa. Sebuah penghargaan yang kami harus benar-benar melakukan upaya itu dengan maksimal. Karena apa? Dalam penilaian bahwa semua komponen di SMA 11 itu benar-benar punya kegiatannya maksimal. Misalnya tenaga guru itu maksimal. Tenaga peserta didik atau siswa, kegiatan intra, kegiatan ekstra, kesiapan sarana prasarana itu maksimal. Dan alhamdulillah syukur ini merupakan doa dan dukungan dari orang tua siswa, doa dan dukungan dari siswa. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ambon, J. Manuputi mengatakan terpilihnya SMA Negeri 11 Ambon sebagai sekolah percontohan di Kota Ambon menjadi bukti peningkatan kualitas sekolah. Karenanya Manuputi berharap penetapan sekolah percontohan dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 11 Ambon yang maju dan berkualitas. Contoh sekolah percontohan untuk pendidikan di Kota Ambon, karena ciri-ciri khas daripada sekolah percontohan, banyak sekolah ya, ada seluruh sekolah diharapkan untuk memiliki 8 standar ya, kompetensi yang ada 8 standar nasional yang harus dimiliki oleh seluruh sekolah. Nah, SMA Negeri 11 telah diakreditasi dan memiliki nilai B+.
Penetapan SMA Negeri 11 Ambon sebagai sekolah percontohan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu Provinsi Maluku dengan 8 penilaian secara objektif. Panile Tahid melaporkan. Saudara, sejumlah kegiatan yang dilakukan para atlet Maluku pada Pekan Olahraga Nasional ke-19 di Jawa Barat dapat Anda ikuti dalam laporan khusus berikut ini. Dari Arena PON 19 Jawa Barat hari ini merupakan sukacita bagi kontingen Maluku karena hari ini pundi-pundi medali Maluku mulai terisi. 2 medali emas dan 1 medali perunggu dipersembahkan oleh pendayung Maluku di Situ Cipule, Karawang, Jawa Barat. Dua medali emas dan 1 medali perunggu masing-masing dipersembahkan pedayung putri yang turun berlomba pada nomor rowing single school putri, yakni Chelsea Korputi. Keberhasilan Chelsea Korputi menyumbangkan emas pertama bagi Maluku disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh pendukung. Apalagi emas yang dipersembahkan pedayung putri Maluku yang 4 tahun lalu juga mempersembahkan emas di PON 18 adalah emas pertama pada nomor rowing PON 19 Jawa Barat. Emas kedua dipersembahkan 2 pendayung Maluku yang turun di nomor double cross putra, masing-masing La Memo dan Rusdi Eli. Memo dan Rusdi Eli berhasil melaju perahunya meninggalkan lawan-lawannya dari Sulsel, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Timur, dan pendayung tuan rumah Jawa Barat. Sementara medali perunggu dipersembahkan 2 pendayung putri Maluku pada nomor 2 min putri, yakni Chelsea Korputi dan Mariana Bahit Tuhuteru. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Tuhan saya bisa membawakan 2 medali hari ini buat Maluku tercinta. Nanti besok saya turun di nomor 4. Ya mudah-mudahan bisa dapat medali lagi, saya menyumbangkan medali buat Maluku lagi. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan karena berkat Tuhan di hari ini saya bisa naik podium. Saya minta terima kasih dari masyarakat Maluku karena sudah mendoakan kami tim dayung Maluku di PON 19 di Jawa Barat. Yang pastinya bersyukurlah udah bisa menang ini Lobo School. Tadi pas start udah pimpin tapi masalah di agak temponya sedikit masalah. Udah itu aja. Besok Single School bagaimana? Single School besok insya Allah bisa mas. Mas juga? Mas. Oke, ada yang... Selain 3 nomor yang berhasil menyumbangkan 2 medali emas dan 1 perunggu tersebut, Maluku juga terjun pada 2 partai final, masing-masing pada nomor open 1 pendayung putri oleh pendayung Helmin Hatu dan 4 cross putri, namun gagal menyumbangkan medali. Perolehan medali di cabang dayung besok tetap terbuka, karena Maluku juga masih menurunkan para pendayungnya di partai final, yakni La Memo di nomor single school putra, 4 min putri, double school putri, open 2 cross putri. Partai final lomba dayung di Situ Cipule, Karawang, Jawa Barat ikut disaksikan Wakil Gubernur Maluku Seth Sauberua yang juga Ketua Kontingen Maluku dan Istri, Ketua Umum KONI Maluku Karl Albert Ralahalu, Ketua Harian KONI Maluku Tony Parayela, dan Sekum KONI Maluku Cak Saimima. Dari Situ Cipule, Karawang, Jawa Barat, Luki Sopakua, Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, atlet dayung Maluku berhasil menyumbangkan 2 emas dan 1 perunggu pada lomba dayung PON 19 Jawa Barat hari ini. Prestasi yang dicapai atlet dayung Maluku itu mendapat apresiasi positif dari pemerintah daerah dan masyarakat. Keberhasilan atlet dayung Maluku itu diharapkan dapat memotivasi para atlet Maluku di cabang olahraga lainnya untuk bisa berprestasi dan mengharumkan nama Maluku di PON ke-19 Jawa Barat tahun ini. Keberhasilan para pendayung Maluku menyumbangkan 2 emas dan 1 perunggu pada nomor final rowing di Situ Cipule, Karawang, Jawa Barat hari ini disambut sukacita oleh para pendukung yang hadir. Ketua Kontingen Maluku Seth Sauberua yang juga Wakil Gubernur Maluku memberikan penghargaan bagi para pendayung yang berhasil pada hari ini. Sauberua berharap keberhasilan para atlet yang diraih hari ini kiranya dapat memicu atlet dari cabang lain untuk mencapai hasil terbaik. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena keberhasilan ini pertama-tama adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat doa dari seluruh rakyat Maluku yang
turut memberikan doa restu kepada kita. Dan yang kedua adalah hasil kerja kita keras semua, baik kerja keras pemerintah daerah, kerja keras KONI Provinsi Maluku maupun kerja keras kontingen, sehingga bisa menghasilkan suatu prestasi yang luar biasa. Hari ini dari 7 pertandingan ini, 1 lagi belum selesai, tapi dari 6 yang sudah kita selesaikan itu kita mendapat 2 emas dan 1 perunggu, 1 kebanggaan bagi kita. Rata-rata semua provinsi yang ikut hanya 1-1, tapi bagi Maluku kita hari ini mendapat 2 emas. Itu suatu prestasi yang luar biasa, dan prestasi itu adalah hasil kerja semua, hasil kerja dari anak-anak kita, para atlet, hasil kerja daripada pemerintah provinsi, hasil kerja dari KONI provinsi, dan hasil kerja juga dari kontingen. Dan saya percaya sungguh bahwa mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi. Saya kira itu. Satu hal nih Pak Wagub, mereka ini kan masih mencari-cari kerja. Apakah pemerintah menjanjikan ada pekerjaan tetap bagi mereka? Saya kira saya dengan Bapak Gubernur sudah punya komitmen. Bagi mereka ini akan kita berikan prioritas. Karena selaku Ketua Umum ini ada hasil maksimal Pak. Ya, hasil maksimal, euforia kita tentunya. Ini tentunya akan memotivasi atlet-atlet di cabang lain. Menurut Pak Karel bagaimana? Ya, ini kita patut bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertanya bagi semua atlet kita, khususnya atlet dayung yang berada di venue ini. Dan hasil maksimal yang kita capai hari ini sangat menggembirakan kita. Dan inilah hasil kerja keras kita, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan didukung oleh peralatan yang modern. Jadi bukan hanya manusia saja, tapi juga peralatan yang modern. Mudah-mudahan ini akan menjadi support, jadi pemicu untuk cabang olahraga yang lain. Karena kita akan masih menghadapi lagi event-event yang menjadi andalan kita. Ya, jadi itulah selamat bagi para atlet, para official pelatih, dan khususnya Pak Gubernur, Pak Wagub, pemerintah daerah atas semua supportnya, dan kepada KONI Maluku dan jajarannya, dan semua doa-doa masyarakat Maluku yang bisa menuntun kita sampai dengan kemenangan pada pagi ini. Salam olahraga. Saya kira ini akan menjadi pemicu ke depan. Kita harus memperhatikan secara merata terutama dayung, ski air, selam, dan cabur-cabur yang terkait dengan air. Yang ini menjadi harus menjadi atensi kita ke depan. Harapan untuk besok-besok cabang-cabang prioritas lain. Masih ada sejumlah cabur yang akan berkontribusi. Di antaranya tinju, atletik, karate, kempo, dan beberapa cabur yang lainnya. Kita doakan. Hal senada disampaikan Ketua Umum KONI Maluku Karel Albert Ralahalu dan Ketua Harian KONI Maluku Tony Pariela. Baik Ralahalu maupun Pariela berharap pundi-pundi medali Maluku akan terisi pada PON 19 di Jawa Barat kali ini. Luki Sopakua, Edmond Tupan melaporkan. Saudara, pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-19 Sabtu besok akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gladi bersih terakhir telah dilakukan pada Kamis malam. Berikut hasil liputan Luki Sopakua dan Edmond Tupan langsung dari Arena PON ke-19 Jawa Barat. Untuk mematangkan persiapan pembukaan PON 19 di Bandung, Jawa Barat, pengurus besar PON Kamis malam melaksanakan gladi bersih terakhir upacara pembukaan PON yang dipusatkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Gladi bersih diikuti beberapa perwakilan baik atlet, pelatih maupun ofisial setiap kontingen. Dalam gladi bersih tersebut, Maluku diwakili 3 atlet putih dari cabang ski air dan taekwondo, di samping 2 pemuda Maluku yang akan mengenakan busana lokal. Pihak panitia menyatakan selepas gladi bersih, Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan disterilkan karena Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan membuka Pekan Olahraga Nasional ke-19. Dalam formasi gladi, kontingen Maluku dan kontingen Lampung akan berdiri berhadapan langsung dengan panggung VIP. Pertunjukan spektakuler benar-benar akan ditampilkan pihak penyelenggara saat acara pembukaan PON besok. Sebanyak 3.000 siswa sekolah dasar,
SMP dan SMA akan ikut meramaikan pertunjukan PON 19 Jawa Barat. Bahkan Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang mampu menampung 38.000 penonton itu akan disulap menjadi arena pertunjukan lighting super megah. Ribuan warga dipastikan akan ikut menyaksikan langsung upacara pembukaan. Dan bagi warga yang tidak dapat menyaksikan secara langsung pembukaan PON 19, panitia menyediakan video streaming yang dapat diakses secara gratis. Pekan Olahraga Nasional ke-19 di Jawa Barat akan mempertandingkan dan melombakan 44 cabang olahraga, 366 pertandingan putra, 297 pertandingan putri, 36 pertandingan campuran, 57 pertandingan terbuka, dan tersebar pada 68 venue pada 16 kabupaten kota. PON 19 akan memperebutkan 756 medali emas, 756 medali perak, dan 979 medali perunggu. Ya saudara, saat ini sementara dilakukan gladi pembukaan PON ke-19 September 2016 yang dipusatkan di Bandung, Jawa Barat. Dan di tempat ini pula saudara penonton besok tanggal 17 September 2016 akan dilakukan upacara pembukaan PON ke-19 Jawa Barat yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Kontingen Maluku saat ini juga beberapa personil sementara mengikuti gladi dan besok akan menyertakan lebih kurang 100 peserta untuk mengikuti defile yang terdiri atas atlet, pelatih, begitu juga ofisial kontingen. Dari Stadion Bandung Lautan Api, saya Luki Sopakua, Edmond Tupan melaporkan. Beralih ke informasi lain. Saudara, Bawaslu akan mendiskualifikasikan pasangan calon dalam pilkada jika terbukti melakukan politik uang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memberikan kekuatan penuh kepada Bawaslu untuk menjalankan regulasi tersebut. Ketua Bawaslu RI Profesor Dr. Muhammad menyatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ada dua kewenangan yang diperluas dalam pengawasan pilkada, yakni politik uang dan pelanggaran pidana pemilu. Ketua Bawaslu RI Profesor Dr. Muhammad yang ditemui di Ambon menegaskan dalam undang-undang tersebut Bawaslu dapat memberikan sanksi yang bermuara diskualifikasi. Selain politik uang, pasangan calon bila melakukan pelanggaran pidana pemilu dan terbukti dalam pilkada juga akan didiskualifikasi. Benar, dalam undang-undang yang baru ini ditegaskan bahwa terkait dengan menangani dugaan pelanggaran administrasi khususnya terkait politik uang, Bawaslu Provinsi khususnya diberi kewenangan untuk bisa melakukan sampai sanksi terberat, itu diskualifikasi calon. Kalau politik uangnya terbukti. Tapi sekali lagi ini tentu akan menimbulkan kegaduhan kalau sampai ada yang diskualifikasi. Makanya kami mendorong jajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia untuk tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan preventif, ya, pencegahan secara optimal. Tapi kalau memang kita sudah lakukan upaya pencegahan secara optimal, tetap ada pelanggaran, ya ini harus ditegakkan secara tegas. Jadi siapapun juga yang melanggar, ya tentu kita harus menegakkan aturan ini secara tegas tanpa pandang bulu. Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi 2 DPR RI Komarudin Watubun yang menyatakan diskualifikasi pasangan calon itu akan dilakukan Bawaslu bila mereka terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu dan politik uang. Dulu itu sudah diatur soal money politik, tapi sanksi hukumnya belum diatur. Makanya sekarang lebih dipertajam soal sanksi hukumnya, sanksi pidananya. Bahkan kita memberi kewenangan kepada lembaga Bawaslu untuk khusus soal money politik. Bawaslu bisa lakukan diskualifikasi terhadap calon kalau terbukti melakukan money politik dalam pilkada. Perluasan kewenangan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Boy Nahrum Junaidi Asril melaporkan. Saudara, Badan SAR Nasional Kota Ambon bersama berbagai elemen terkait lainnya melaksanakan kegiatan pembersihan koral di pesisir Teluk Ambon. Pembersihan koral dipusatkan di sejumlah titik di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, diantaranya di Pantai Eri, Batu Capeo, dan Taman Makmur. Dalam rangka menyemarakan Pesta Teluk dan HUT Kota Ambon tahun 2016 serta menjaga kesinambungan terumbu karang dan pesona bawah laut khususnya di kawasan Teluk Ambon, Badan SAR Nasional Kota Ambon bersama sejumlah mitra terkait melaksanakan kegiatan pembersihan koral. Pembersihan koral dilakukan di sejumlah titik, diantaranya di Pantai Dusun Nusaniwe, Desa Airlow, Pantai Batu Capeu, dan Taman Makmur. Kegiatan itu selain untuk menyemarakan Pesta Teluk dan Hari Jadi Kota Ambon ke-441 tahun 2016, juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga pelestarian lingkungan khususnya ekosistem bawah laut dari kerusakan terumbu karang. Pencanangan Pesta Teluk tahun 2016 menjadi pendorong peningkatan kunjungan jumlah wisatawan di Kota Ambon, sekaligus mewujudkan Teluk Ambon sebagai salah satu daerah destinasi wisata bahari yang telah dicanangkan pemerintah Kota Ambon sebelumnya. Masyarakat Kota Ambon berharap pembukaan Pesta Teluk tahun 2016 menjadi momentum penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kunjungan jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Teluk Ambon yang dirancang pemerintah menjadi salah satu tujuan wisata bahari harus menjadi ikon lokal, nasional, dan internasional. Karenanya Teluk Ambon yang memiliki panorama yang indah itu menyimpan sejuta harapan dan impian untuk kemaslahatan anak cucu di daerah ini kelak. Abu Saubawa, Cak Tamaela melaporkan.